puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena pada saat ini, di minggu ini, kita masih diberikan kuat dan sehat, serta nafas hidup. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ibrani 3 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan yang berkata demikian, "Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa." Sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Saya memberikan tema renungan kita pada saat ini, yaitu hari terbaik yang dapat kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pastinya kita semua mempunyai hari yang terbaik atau yang berkesan pada kehidupan kita saat itu yang kita alami dan memiliki warna tersendiri bagi kita. Terkadang karena kita tidak memiliki tempat untuk berbagi cerita, kita meluangkannya di dalam buku. Kita menulis sebuah diari, kita mengungkapkan apa yang kita rasakan saat itu. Dan mungkin saja kita menulis sebuah cerita atau nasihat, cita-cita, apapun yang kita inginkan dalam buku tersebut, agar kelak kita dapat membaca dan mengingatnya kembali bahwa pada masa itu kita pernah memiliki perjuangan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan mungkin saudara, kita memiliki waktu untuk dapat mengingatnya kembali, untuk melihat kembali. Bisa dibilang kita adalah seseorang yang beruntung jika kita bisa membaca cerita kita pada saat itu, dan mungkin kita kembali ke masa itu, seakan-akan kita telah kembali ke masa itu. Tetapi saudara, mungkin kita sudah pernah mendengar kisah gadis berumur 12 tahun yang tidak seberuntung kita, di mana ia masih berumur 12 tahun, tetapi ia sudah menulis surat untuk dirinya sendiri pada masa 10 tahun yang akan datang, dan nasihat untuk dirinya untuk tetap percaya kepada Tuhan serta tetap setia untuk membaca firman Tuhan apapun yang terjadi. Tetapi sayangnya keinginannya tidak seperti ia bayangkan, di mana saat itu karena penyakit yang ia derita, ia sudah berusaha dengan keras, ia telah berjuang, tetapi Tuhan telah memanggilnya untuk pulang. Saudara, kisah gadis ini banyak menginspirasi orang-orang yang di luar sana, karena cerita gadis ini sangat menyentuh, di mana ia mengingatkan kepada dirinya, apapun yang terjadi, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena begitu berharganya kehidupan yang kita miliki saat ini, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita bisa kembali ke masa itu atau ke masa lalu,
apa yang akan kita katakan pada diri kita saat ini? Tentunya banyak hal yang ingin kita katakan atau kita lakukan. Mungkin kita ingin melakukan hal-hal yang dahulu yang tidak sempat kita lakukan, seperti yang orang lain bisa lakukan. Apa yang mereka inginkan pada saat itu dapat tercapai. Tetapi, saudara, masa lalu sudah tidak mungkin untuk kita kembalikan atau kita ubah. Bahkan kita hentikan pada masa kini. Waktu terus berputar. Hari pun semakin berhari semakin berganti. Mari kita lihat hari ini untuk melakukan hal terbaik yang hidup kita bisa lakukan, serta mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat penyesalan yang kita alami, baik orang-orang yang di sekitar kita, baik kita lihat secara langsung maupun tidak, penyesalan selalu datang di belakang. Kita bisa melihat bagaimana penyesalan kita setelah kita tidak dapat atau kita tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin kesempatan yang sudah Ia berikan kepada kita untuk berbuat kebaikan terhadap orang lain, tetapi kita hanya menyia-nyiakan dengan begitu saja. Karena itu, firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam pasal 3 ayatnya yang ke-13, dia menekankan hari ini. Itu mau mengingatkan kepada kita semua, selama masih ada hari ini, mari lakukan hal yang terbaik bagi Tuhan, bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, serta orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Karena hidup begitu berharga. Jadi, saudara, mari lakukan yang terbaik. Jika kita masih diberikan kesempatan, lakukanlah itu. Jangan menunggu kapan waktu yang terbaik untuk melakukan yang baik, tetapi lakukanlah hal yang terbaik yang dapat kita lakukan saat ini juga. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.